bangsa bisa hidup dengan ditopang satu negara kesatuan Republik Indonesia satu-satunya. Nah kira-kira apa ini barang yang ujuk-ujuk mak beduduk gitu? Enggak. Ada yang melakukan social engineering, ada yang melakukan rekayasa sosial. Siapa? Para pendiri bangsa Indonesia. Nah, yang mendirikan bangsa Indonesia ini siapa? Ini yang sampai kadang anak-anak muda tidak ngerti, lebih suka mengimpor ideologi yang tidak cocok dengan bangsa Indonesia. Tapi para ulama dulu jago melihat bangsa ini berbeda, bagaimana Islam bisa dijalankan. Ini tidak mudah. Bangsa ini ada raja, ada hamba. Raja punya hak mutlak, hamba tidak punya hak apa-apa. Istri cantik diambil oleh raja, harus dikasihkan. Masyarakatnya berkasta-kasta, tidak bisa disatukan. Kasta paling tinggi namanya Brahmana. Ini adalah orang-orang yang menekuni agama. Habibuddin kalau di zaman Hindu, beliau Brahmana, termasuk saya. Ini Brahmana itu. Nah, di bawah Brahmana ada orang yang ngurusi dunia, namanya kesatria, kastanya para raja. Di bawahnya ada kastanya pegawai negeri, kalau sekarang Wesya. Di bawah Wesya ada kastanya pekerja, tukang, petani dan sebagainya, itu Sudra. Di bawahnya ada orang hidup dengan meminta-minta, namanya Parya. Di bawahnya ada orang hidup tapi mencuri kecil-kecil, nyopet, namanya Kuca. Di bawahnya ada kasta pencuri tapi kalau ketahuan lari, namanya Mleka. Di bawahnya ada kasta mencuri tapi kalau ketahuan berani begal, namanya Candala. Kalau lahir lagi jadi tikus. Nggak bisa ini disatukan. Tapi ulama-ulama yang datang ke sini adalah para wali. Wali itu nggak sama kayak sampean. Wali itu nggak takut apapun. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Nggak takut. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun. Kenapa? Karena para wali ini kerjaannya cuma satu, download programnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan cara apa? Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Orang yang menyatakan Rabbuna Allah, Allah Tuhanku, tsumma istaqamu, kemudian mengambil sikap istiqomah. Makanya Syaikhul Qadir Al-Jilani menyebut fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, disebut dalam zikirnya selama 25 tahun. Download fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra 25 tahun. Sunan Kalijogo download la haula wala quwata illa billahil aliyil azim 3 tahun. Sunan Geseng download ya Hayyu ya Qayyum 3 tahun, walaupun keliru yo kayuku yo kayu. Saridin download Allahu Akbar selama 3 tahun, walaupun keliru lowo bubar bubar. Tapi download betulan. Sampean pernah nggak download? Nggak pernah sampean. Jangankan 3 tahun, download 1 jam listriknya mati. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sampean nggak kelas wali itu download kok gitu. Ya Allah, 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 pokoknya panas. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, suwe nih. Kalian nggak punya program karena nggak pernah download. Akhirnya kalian tidak punya wifi. Para wali kenapa punya wifi, bisa ilaruhi, bisa diakses karena pernah download. Sampai nggak pernah. Makanya selalu cari wifi gratisan. Kalau ada kiai datang barokah. Ini download gratisan ini. Ini wifi gratisan ini. Ini model ini. Makanya banyak salah. Para wali nggak bisa. Kalau Rabbuna Allah semesta kamu
Makanya para wali alladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika, punya boloh malaikat. Makanya para wali tidak takut apa-apa karena boloh malaikat boloh nih Gusti Allah. Tanya malaikat, apa wali, Mbah, hujannya kapan Mbah ini Mbah? Ya para wali yang enggak langsung wah kira-kira enggak. Tanya malaikat penjaga hujan, Kang, lebarannya kapan hujan Kang? 3 hari lagi Mas, 3 hari lagi. Oke Mbah, hujan tenanan dong, wis tak kok bolong nih kok. Makanya para wali dalam situasi seperti itu, para wali konsultasinya ke sana. Makanya gak heran lihat kayak gitu. Oh ya ini datang sebagai ulama, sebagai syekh, sebagai ustadz. Ternyata sampai di sini orang sini nggak kenal syekhun ustadzun, kenalnya kiai. Dia nanya sama malaikat, Kang, nek sampai di sini syekhun disebut kiai bagaimana? Nggak apa-apa, udah nggak apa-apa. Loh, makanya para wali berani. Allah disebut pangeran, nggak khawatir keteresut. Syekhun ustadzun disebut kiai, nggak khawatir keteresut. Tilmidun muridun disebut santri, nggak khawatir keselip. Musola disebut langgar, nggak khawatir hilang lah musolanya, tapi langgarnya yang kalah akhirnya langgar menjadi musola. Syekhun ustadzun berubah menjadi kiai, dan kiai yang menang, yang kalah kebun kiai selamat. Menang, nggak pernah takut. Nah itu makanya wali-wali itu pindah. Tapi pelan-pelan memasukkan bagaimana Islam jalan. Kasta-kasta harus dilebur. Kekuasaan ini, raja hamba harus digiling ini. Gimana caranya? Maka kemudian para wali memperkenalkan model kehidupan baru yang mampu melebur raja dan hamba, yang mampu melebur kasta. Hidup model baru inilah yang dalam bahasa Islam disebut musyarakah. Maka kemudian dikenalkan istilah musyarakah dan dibentuk musyarakah yang kemudian dikenal dengan bahasa masyarakat. Itu hebatnya para wali. Setelah terbentuk musyarakah masyarakat, raja hamba kamu loh Gusti pelan-pelan hilang. Nah kalau dalam kehidupan musyarakah orang harus saling mengerti, harus saling bertanggung jawab. Itu cara Islam. Yang punya konsep hidup bersama saling mengerti dan saling bertanggung jawab. Siapa yang punya konsep hidup sebesar itu? Rasulullah Muhammad SAW. Beliau menyampaikan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyati. Menyampaikan bahasa hidup bersama saling bertanggung jawab menggunakan bahasa ra'iyah, yang kemudian diserap ke bahasa kita menjadi rakyat. Rakyat adalah bahasa yang disampaikan Rasulullah untuk orang yang hidup dalam musyarakah, dalam masyarakat yang saling bertanggung jawab. Kenapa menggunakan bahasa ra'iyah? Karena ini orang yang berbeda-beda harus disatukan dan saling bertanggung jawab. Begitu menjadi ra'iyah, hilanglah kalimat kafir dari Indonesia. Kenapa hilang kafir? Kafir adalah orang yang bukan Islam, yang menentang Islam. Kalau orang sudah bisa hidup bersama namanya zimmi. Tapi kalau orang sudah bisa saling bertanggung jawab namanya ra'iyah atau rakyat. Makanya para ulama tidak pernah lagi menyebut kafir buat penduduk Indonesia. Makanya kiai-kiai sepuh mana sering kufar kafir tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena seluruh penduduk Nusantara adalah ra'iyah atau rakyat, dan tidak ada kafir di Indonesia. Ini adik-adik saya yang suka pakai ngibarkan bendera hitam itu mesti ngerti nih. Yang suka gini-gini itu, yang sekarang benderanya bikin ribut itu. Nah, mesti ngerti. Begitu ada ra'iyah hilang kafir. Makanya Mbak Asnawi Kudus pernah didenda 100 gulden karena menyebut tetangganya kafir. Nah ini loh. Nah ra'iyah yang ketemu, yang saling bertanggung jawab,
Ini harus berkumpul untuk apa? Membicarakan nasibnya secara bersama-sama, membicarakan nasib secara bersama-sama yang dilakukan oleh ra'iyah, dituntun oleh bahasa Al-Quran, disebut dengan bahasa Al-Quran apa? Wasyawirhum fil amri. Maka ra'iyah yang hidup bersama membicarakan nasibnya disebut musyawarah. Itu bahasa Al-Quran. Kalau musyawarah jangan menang-menangan sendiri, harus bertoleransi, saling berbagi. Musyawarah yang saling berbagi dan tidak menang-menang sendiri. Dalam bahasa Al-Quran disebut tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillah. Maka ra'iyah dalam musyarakah yang bermusyawarah disebut majelis. Di Quran dulu ya sembrono ya. Nah kalau sudah seperti itu maka akan mengangkat pemimpin ra'iyah ini. Pemimpinnya harus memenuhi standar apa? Standar yang diberikan oleh Allah yang pernah disampaikan, wasi'a kursiyyuhus samawat. Maka kedudukan ra'iyah yang akan memimpin disebut kursi. Iki bangsamu kurang Quran apa dulu? Dan satu-satunya bangsa Islam di dunia yang sanggup mengambil kalimat ra'iyah, kursiyun, musyawarah, majelis hanya ulama Indonesia. Tidak ada yang lain. Anda cari. Tapi karena yang membentuk musyawarah, membentuk ra'iyah, membentuk majelis, membentuk musyarakah adalah para wali, maka kemudian teritori dari Sabang sampai Merauke di mana ra'iyah berada disebut wilayah. Apa artinya? Wilayah adalah daerahnya para wali. Dengan harapan apa? Ra'iyahnya la khaufun alaihim walahum yahzanun. Ayo. Dan bahasa ra'iyah, bahasa majelis, bahasa musyawarah, bahasa musyarakah, bahasa wilayah bukan bahasa obrolan, tapi ini adalah bahasa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Ayo, munio negaramu togut tapuk lambimu ya. Mana ada negara dengan struktur seperti ini kalau bukan negara Indonesia. Maka kalau kalian cari di mana negara Islam di dunia yang sanggup menerapkan struktur keislaman sesuai perintah Quran dan Rasulullah, adanya di Indonesia. Ayo, menio.